Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulu Rahmatul Khairiyah, kelas PCR 25B, NIM 250701068. Saya akan membacakan soal dan juga jawabannya untuk mengerjakan tugas mata kuliah Aspasia. Yang pertama, ada di latihan soal halaman 25. Yang soalnya, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad dan para sahabat. Jawabannya, era Nabi, segala urusan merujuk langsung kepada wahyu dan Rasulullah, sehingga umat bersatu tanpa perpecahan. Di era sahabat, wahyu telah terputus karena Nabi Muhammad SAW wafat. Hukum diputuskan oleh para sahabat melalui metode ijtihad dan musyawarah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mulai muncul riak politik di akhir era. Lanjut di soal yang kedua, yaitu bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Jawabannya, sikap yang harus kita miliki adalah sikap al-imsak, yaitu menahan diri, tidak mencela salah satu pihak, meyakini bahwa perbedaan mereka didasari ijtihad, mendoakan keridaan Allah untuk mereka, dan fokus mengambil pelajaran sejarah atau ibrah. Selanjutnya ada di soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana awal umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Jawabannya, perpecahan umat Islam berakar dari konflik politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang memuncak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terutama setelah Perang Siffin atau Tahkim, yang melahirkan 3 kelompok awal, yaitu Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari Ali, Syiah, yaitu pendukung Ali, dan Murji'ah, dia itu kayak netral gitu, atau pasrah dan menyerahkan langsung kepada Allah di akhirat. Ada di soal halaman 49 nomor 1, yaitu soalnya jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Jawabannya, karena keduanya berada di jalur tengah atau Ahlussunnah wal Jamaah yang menyeimbangkan antara dalil Al-Quran atau hadis, nakli, dan akal, akli, sehingga paling konsisten mengikuti ajaran asli Nabi Muhammad SAW, para sahabat tanpa bersikap ekstrim. Selanjutnya ada di latihan soal halaman 99. Soalnya nomor 1, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Jawabannya, doktrin Syiah itu ada 3. Yang pertama ada imamah, yaitu kepemimpinan spiritual dan politik adalah hak mutlak turunan Nabi. Yang kedua ada ismah, para imam maksum atau bebas dari dosa dan salah. Yang ketiga ada ghaibah atau roji'ah. Imam ke-12 menghilang dan akan kembali sebagai Mahdi. Kelemahannya yaitu mengangkat kedudukan imam hingga setara atau mendekati kenabian, yang secara historis tidak memiliki dasar tekstual atau sarih yang disepakati seluruh umat dalam Al-Quran. Soal nomor 2, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin Khawarij yaitu ada takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar termasuk sahabat seperti Ali dan Muawiyah yang menerima tahkim, serta keabsahan keluar atau memberontak dari pemimpin yang dianggap tidak adil. Kelemahannya terlalu ekstrim dan tekstual dalam memahami ayat ancaman sehingga mudah menumpahkan darah sesama muslim dan merusak persatuan umat. Yang terakhir ada di latihan soal halaman 119. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Jawabannya,
Definisi mazhab, metodologi penggalian hukum dan kumpulan fatwa fikih yang dirumuskan oleh seseorang imam mujtahid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hukum bagi orang awam yaitu wajib, metode taklid, karena tidak memiliki ilmu untuk menyimpulkan hukum langsung dari dalil asli. Hukum bagi mujtahid yaitu haram, wajib baginya beristihad sendiri secara mandiri. Hukum bagi ulama yang belum mujtahid yaitu wajib, karena mengikuti mazhab dengan tingkatan ibtida. Lanjut di soal nomor 2. Mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Jawabannya, kita harus mengikuti mazhab Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki karena keilmuan bersambung langsung ke era sahabat dan semua fatwa telah dibukukan resmi. Metodenya telah disaring dan divalidasi oleh ribuan ulama, mencegah pemahaman agama yang liar dan serampangan dari pihak yang belum menyimpulkan hukum sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.